Perkenalkan, namaku Rido. Aku seorang lajang berusia 25 tahun. Aku memiliki pengalaman dengan tetanggaku. Sewaktu itu baru putus dengan pacarku yang bernama Risma. Hubunganku dengan Risma sudah lama, sekitar kurang lebih 4-6 tahun. Aku mengenalnya semenjak aku duduk di bangku SMA. Ketika itu aku pulang kerja melintasi jalan raya Tamrin, Jakarta. Tiba-tiba macet panjang. Ada seorang bapak yang satu jalur denganku muter balik. Lalu aku menanya dia, "Pak, ada apa ya di depan?" Tanyaku. Si bapak jawab, "FPI lagi demo." Lalu melanjutkan perjalanannya melewati arah yang beda. Aku pun memutar balik sepeda motorku ke arah taman. Tanpa sengaja aku melihat Risma sedang berjalan dengan bergandengan tangan dengan laki-laki lain. Aku berusaha menenangkan diriku, meredam emosiku. Tanpa mereka sadari, aku foto mereka, dan foto ini nantinya yang menjadi bukti bahwa dia selingkuh. Selama ini banyak teman yang melihat mereka, namun dia bisa berdalih. Tapi kali ini dia tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara itu. Minggu pagi kita ketemuan di salah satu kafe, dan di situ kita cekcok awalnya. Dengan aku menunjukkan hasil fotoku tadi, dan singkat cerita kita mengakhiri percintaan kita yang sudah lama kita jalin bersama. Dengan rasa kecewa, sakit hati, hatiku seperti disayat pisau yang sangat tajam. Lalu luka itu dilumurin air jeruk nipis. Sangat perih mengenai luka itu. Seperti itu yang kurasakan saat itu. Aku berusaha mengisi waktu kosongku dengan mencari kegiatan yang bisa melupakannya. Setiap malam minggu aku bermain di rumah tetanggaku, seperti main gitar atau catur. Saya bermain catur dengan tetanggaku, seorang Buddha yang bernama Mas Joko, yang ditinggal cerai hidup oleh istrinya. Dengar-dengar istrinya selingkuh dengan lelaki kaya yang rumahnya Mas Joko sekitar rumahnya Mas Joko sekitar 10 rumah jaraknya dari rumahku. Mas Joko di rumahnya tinggal dengan ibunya dan baru-baru ini sepupunya yang bernama Santi, umur 30 tahun, sudah 3 bulan ikut tinggal di rumahnya. Mas Joko, Mbak Santi orangnya cantik dan bodinya aduhai. Kebiasaannya sering menggunakan pakaian yang seksi, terkadang pakai daster yang transparan. Hubunganku dengan sahabatku berjalin sangat akrab, begitu juga dengan ibunya dan dengan Mbak Santi, saling menghormati satu sama lain. Tidak lama, tidak pernah kusangka-sangka sebelumnya peristiwa yang akhirnya mengubah diriku 80 derajat seperti pada hari-hari sebelumnya. Aku bermaksud main ke rumahnya Mas Joko untuk main catur. Udara malam itu dingin sekali akibat hujan lebat selama 1 jam lebih yang terjadi sore itu. Aku sudah berada di pintu rumahnya. Ku ketuk pintu dan tidak lama kemudian pintu pun terbuka. Ternyata yang membuka Mbak Santi yang sedang mengenakan baju daster yang transparan. "Mas Jokonya ada, Mbak?" tanyaku. Rido, Mas Joko nggak ada di rumah. Lagi pergi dari pagi sama mamanya. Katanya sih besanan sampai sekarang belum pulang, jawab Mbak Santi. "Oh iya, kalau begitu saya pamit aja deh," ucapku. "Kenapa buru-buru do? Kan baru sampai," ucap Mbak Santi. "Gak apa-apa Mbak, kalau Mas Joko nggak ada saya pamit aja deh," ucapku. "Jangan terburu-buru begitu, temanin Mbak saja ya, ngopi-ngopi dulu di sini. Mungkin Mas Joko tidak lama lagi kok pulangnya," ucap Mbak Santi. "Iya bener juga ya, daripada aku di rumah melamun, bisa-bisa ingat masa lalu lagi," pikirku dalam hati.
Akhirnya aku menurut juga. Ku ikut dia masuk ke dalam rumah. Kami pun asik berbincang-bincang, ngobrol di ruang tamu, sehingga akhirnya Mbak Santi menawarkanku kopi. Dudo, mungkin saking kan asiknya ngobrol, jadi lupa nawarin minum. Sebentar saya siapkan dulu ya, ucap Mbak Santi. Gak usah repot-repot Mbak, jawabku. Ah, gak apa-apa, masa repot, kata Mbak Santi sambil tersenyum kepadaku. Setelah itu dia berjalan ke dapur. Setelah minum kopi buatan Mbak Santi, kepalaku mulai pusing. Pemandanganku beda, tidak seperti biasanya. Tak kusangka perempuan ini begitu indah, memiliki tubuh yang indah. Pemandangan indah itu membuat diriku mulai munculkan keinginan yang begitu terpana. Melihat keindahan itu, sepertinya dia sih tahu dengan gerak-gerikku, tapi dia tampak cuek, pura-pura tidak tahu. Kulihat dia semakin mendekat diriku. Lalu dia menciumku dengan penuh perasaan, dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak pantas untuk kami lakukan. Tidak lama kemudian kejadian itu, kami pun menikah. Keluargaku dan juga keluarganya merestui. Hubungan kami menjadi sepasang kekasih di sebuah pelaminan, seakan-akan dunia ini menjadi milik kami berdua. Aku sebagai raja dan dia ratunya. Orang-orang terus berdatangan ingin menyalami kami. Semua orang berebut ingin selfie dengan kami. Ini sebuah pengalamanku yang sudah terjadi dalam hidup kami, dan mudah-mudahan para pembaca tidaklah melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan dahulu. Terima kasih. Ada. Perkenalkan, namaku Rido. Aku seorang lajang berusia 25 tahun. Aku memiliki pengalaman dengan tetanggaku. Sewaktu itu baru putus dengan pacarku yang bernama Risma. Hubunganku dengan Risma sudah lama, sekitar kurang lebih 4-6 tahun. Aku mengenalnya semenjak aku duduk di bangku SMA. Ketika itu aku pulang kerja melintasi jalan raya Tamrin, Jakarta. Tiba-tiba macet panjang. Ada seorang bapak yang satu jalur denganku muter balik. Lalu aku menanya dia, "Pak, ada apa ya di depan?" Tanyaku. Si bapak jawab, "FPI lagi demo." Lalu melanjutkan perjalanannya melewati arah yang beda. Aku pun memutar balik sepeda motorku ke arah taman. Tanpa sengaja aku melihat Risma sedang berjalan dengan bergandengan tangan dengan laki-laki lain. Aku berusaha menenangkan diriku, meredam emosiku. Tanpa mereka sadari, aku foto mereka, dan foto ini nantinya yang menjadi bukti bahwa dia selingkuh. Selama ini banyak teman yang lihat mereka, namun dia bisa berdalih. Tapi kali ini dia tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara itu. Minggu pagi kita ketemuan di salah satu kafe, dan di situ kita cekcok awalnya. Dengan aku menunjukkan hasil fotoku tadi, dan singkat cerita kita mengakhiri percintaan kita yang sudah lama kita jalin bersama. Dengan rasa kecewa, sakit hati, hatiku seperti disayat pisau yang sangat tajam. Lalu luka itu dilumurin air jeruk nipis. Sangat perih mengenai luka itu. Seperti itu yang kurasakan saat itu. Aku berusaha mengisi waktu kosongku dengan mencari kegiatan yang bisa melupakannya. Setiap malam minggu aku bermain di rumah tetanggaku, seperti main gitar atau catur. Saya bermain catur dengan tetanggaku, seorang Buddha yang bernama Mas Joko, yang ditinggal cerai hidup oleh istrinya. Dengar-dengar istrinya selingkuh,
dengan lelaki kaya yang rumahnya Mas Joko sekitar rumahnya Mas Joko sekitar 10